Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 4A13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat rancangan sistem informasi penjualan komputer berbasis web pada toko Zumar Oliver Computer. Untuk presentasi kali ini kami tujukan kepada 3 mata kuliah sekaligus, yaitu mata kuliah MPSI, APSI, dan juga mata kuliah METLIT atau metode penelitian. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Miko Andriawan dengan NIM 12190842 selaku ketua dari kelompok 1. Kemudian ada anggota saya, yaitu ada Angga Pramudia, ada Vila Akbar, ada Salsa Nabila Sulaiman, ada Ika Nur Aini, dan juga ada Safa Nur Akmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi komputer saat ini memang sudah sangat pesat. Penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan juga terpercaya saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat ataupun bagi suatu instansi atau perusahaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi semakin lebih mudah. Dengan adanya teknologi informasi itu dapat memudahkan kita dalam membantu sebuah pekerjaan, termasuk di dalamnya itu pembuatan website yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai hal seperti pekerjaan ataupun ya jual beli. Dalam presentasi ini, kami mengambil judul atau tema yaitu Sistem Informasi Penjualan Komputer berbasis web pada toko Zumar Oliver Computer. Materi kedua itu ada permasalahan. Tentu dalam melakukan sebuah penelitian, melakukan sebuah riset, ataupun melakukan sebuah rancangan sistem, itu memiliki ada permasalahan yang harus kita selesaikan atau kita rumuskan. Ya, di sini permasalahan yang kami ambil yaitu dapat diambil berdasarkan latar belakang. Ada 2 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar toko Zumar Oliver Computer. Dan yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi penjualan komputer pada toko Zumar Oliver Computer berbasis web. Oke, baik, materi selanjutnya merupakan ada analisa sistem berjalan. Apa itu analisa sistem berjalan? Jadi, sebuah sistem yang masih diterapkan, yang masih diberlakukan, ataupun yang masih digunakan pada suatu instansi tersebut. Jadi, maksudnya, pada toko Zumar Oliver Computer ini menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi, yaitu ada 3 buah proses. Yang pertama ada proses pemesanan, proses pembayaran, dan juga proses pembuatan laporan. Jadi, untuk proses pemesanan ini, si pelanggan melakukan pemesanan ke bagian penjualan, lalu si bagian penjualan pun memeriksa stok barang. Apabila tersedia, maka akan melanjut ke proses pembayaran. Kemudian ada proses pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran ke bagian penjualan. Lalu bagian penjualan menyiapkan 2 buah faktur. Faktur pertama untuk pelanggan dan satu lagi untuk arsip untuk laporan bulanan. Kemudian bagian penjualan itu menyerahkan faktur tersebut beserta barang pesanan ke pelanggan. Ada proses terakhir yaitu pembuatan laporan yang dilakukan oleh bagian penjualan setiap sebulan sesuai dengan data penjualan berdasarkan faktur yang tadi yang telah disimpan untuk arsip data, kemudian akan diserahkan atau di-stok kepada kepala toko. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Baik, di sini saya Salsa Nabila Sulaiman dengan NIM 12190831 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Miko. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram, use case diagram, dan IRD. Untuk activity diagram, sistem informasi penjualan toko Zumar Oliver ada 3 aktor. Yang pertama ada pelanggan, penjual, dan kepala toko. Mulai terlebih dahulu dari pelanggan mendatangi toko, lalu menanyakan barang kepada penjual. Lalu penjual memeriksa ketersediaan barang dan mengkonfirmasikan barang pada pelanggan. Lalu pelanggan memilih akan melanjutkan pemesanan atau tidak. Jika memilih ya, maka akan dikonfirmasi atau menerima pesanan oleh penjual dan membuat 2 faktur. Setelah penjual membuat 2 faktur, penjual akan menyerahkan faktur putih kepada pembeli dan menyimpan faktur pink untuk dimasukkan ke dalam pembuatan laporan penjumlahan. Dan kepala toko akan menerima laporan penjualannya. Selanjutnya ada use case. Begitupun dengan use case ada 2 aktor, user dan admin. User dan admin dapat login dan membuat profil dan mengubah, namun untuk user dapat melihat katalog.
dapat memesan barang dan ada extend membatalkan pesanan, dapat melakukan pembayaran dan ada extend cetak bukti pembayaran, dapat melihat transaksi pemesanan, dan yang terakhir logout. Untuk admin, selain login dan mengubah profil, admin dapat mengelola data barang, mengelola data pesanan dan pembayaran, mengelola data penjualan, dan dapat logout dari sistem. Selanjutnya ada IRD. Pembuatan IRD ini terdiri dari 6 entitas, yaitu ada entitas pelanggan, entitas pemesanan barang, entitas detail pemesanan, entitas barang, entitas pembayaran, dan entitas user. Jadi, entitas pelanggan bisa melakukan pemesanan barang, makanya di situ disebutnya dengan one to many. Setelah pemesanan barang melakukan pembayaran disebut dengan one to one. Lalu di dalam pemesanan barang itu berisikan data pemesanan disebut many to many. Dan di dalam data pemesanan juga berisikan barang disebut juga many to many. Dan untuk entitas user itu adalah untuk mengelola semuanya, jadi tidak apa-apa jika tidak dihubungkan. Namun jika dihubungkan maka entitas user harus dihubungkan dengan semua entitas yang ada. Nah, untuk yang pertama ada entitas pelanggan, atributnya itu terdiri dari nama pelanggan dan nomor pelanggan. Untuk key-nya itu ada di nomor pelanggannya. Entitas kedua yaitu entitas pemesanan barang, atributnya itu ada nomor pemesanan, nama pemesanan, jumlah pesanan, dan nomor pelanggan, kode pelanggan. Untuk key-nya itu di nomor pemesanan. Lanjut ke entitas ketiga yaitu detail pemesanan. Atributnya itu ada jumlah pemesanan, total kode barang, dan juga nomor pemesanan. Untuk key-nya itu yaitu jumlah pemesanan. Lanjut ke entitas keempat yaitu entitas barang. Atributnya itu ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Untuk key-nya yaitu ada kode barang. Lalu ada entitas kelima yaitu entitas pembayaran. Di dalam entitas pembayaran terdapat atribut nomor pemesanan, jumlah pemesanan, dan nama barang total. Untuk key-nya yaitu nomor pemesanan. Selanjutnya ada entitas user. Di dalam entitas user terdapat atribut ID user, username, password, dan akses. Untuk key-nya yaitu ID user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sasa. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah LRS atau Local Relational Structure. Di dalam LRS ini terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu adalah entitas user. Nah, di dalam entitas ini ada beberapa atribut, yaitu atribut ID underscore user, atribut username, dan atribut password. Dan ID user di sini bertindak sebagai primary key atau PK. Kemudian ada entitas pelanggan. Di dalam entitas pelanggan ini terdapat atribut nomor pelanggan yang bertindak sebagai primary key, kemudian nama pelanggan. Selanjutnya ada entitas pemesanan barang. Di dalam entitas pemesanan barang ini terdapat primary key yaitu nomor underscore pemesanan. Kemudian ada atribut nama pemesan, ada atribut jumlah pesanan, atribut nomor pelanggan, kemudian atribut kode barang. Di sini jumlah pesanan dan nomor pelanggan bertindak sebagai foreign key atau FK. Kemudian ada entitas detail pemesanan. Di dalam entitas detail pemesanan ini terdapat atribut jumlah pesanan yang bertindak sebagai primary key, kemudian atribut total, atribut KD barang, dan atribut nomor pemesanan. Atribut KD barang di sini bertindak sebagai foreign key. Kemudian ada entitas barang. Nah, entitas barang ini terdapat atribut KD barang yang bertindak sebagai primary key, kemudian atribut nama barang, atribut harga, dan atribut stok. Yang terakhir di sini ada entitas pembayaran. Di dalam entitas pembayaran ini terdapat atribut nomor pemesanan, atribut jumlah pesanan, atribut nama barang, dan atribut total. Di sini atribut nama barang bertindak sebagai primary key. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di dalam sebuah kelas diagram itu selalu terdapat komponen. Yang pertama ada kelas, kemudian atribut, dan yang terakhir adalah proses atau method. Di dalam kelas diagram ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama itu ada kelas pelanggan. Di dalam kelas pelanggan ini terdapat atribut nama pelanggan dan nomor pelanggan.
Sedangkan untuk metode atau prosesnya itu terdapat tambah, edit, dan hapus. Kemudian kelas yang selanjutnya adalah kelas pemesanan barang. Dalam kelas pemesanan barang ini terdapat atribut nomor pemesanan, nama pemesanan, jumlah pesanan, nomor pelanggan, dan kode barang. Di dalam kelas pemesanan barang ini juga terdapat metode atau proses tambah, edit, hapus, proses, dan juga cetak. Selanjutnya kelas detail pemesanan. Di dalam kelas detail pemesanan ini terdapat atribut jumlah pesanan, total, kode barang, dan nomor pemesanan. Selanjutnya untuk metode atau proses itu terdapat tambah, edit, hapus, proses, dan juga cetak. Selanjutnya ada kelas barang. Nah, di dalam kelas barang ini ada atribut kode barang, nama barang, harga, dan juga stok. Untuk proses atau metodenya itu ada tambah, edit, hapus, cari, dan juga update. Nah, yang terakhir di sini adalah kelas pembayaran. Di dalam kelas pembayaran ini terdapat atribut nomor pemesanan, jumlah pemesanan, nama barang, dan juga total. Sedangkan untuk metode atau prosesnya di sini ada tambah, edit, hapus, hitung, proses, dan yang terakhir adalah cetak. Selanjutnya di sini ada spesifikasi file. Yang pertama itu spesifikasi file pelanggan. Terdapat nama filenya itu pelanggan, akronimnya itu pelanggan .myd, kemudian fungsinya untuk menyimpan data pelanggan, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 69 byte, field key-nya nomor underscore pelanggan, kemudian untuk softwarenya MySQL. Sedangkan untuk elemen datanya di sini terdapat nomor pelanggan, akronimnya no underscore pelanggan, tipenya varchar, ukurannya 9. Kemudian untuk elemen data nama pelanggan, akronimnya nama underscore pelanggan, tipenya varchar, ukurannya 60. Selanjutnya ada spesifikasi file user. Di sini nama filenya itu user, kemudian akronimnya user.myd, fungsinya untuk menyimpan data user, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya itu random, medianya hard disk, kemudian untuk panjang recordnya 46 byte. Field key-nya ID underscore user, softwarenya itu MySQL. Kemudian untuk elemen datanya di sini yang pertama itu ID user, akronimnya ID underscore user, tipenya varchar, ukurannya 6. Kemudian elemen data username, akronimnya username, tipe datanya itu varchar, ukurannya 30. Kemudian yang terakhir itu elemen data password, akronimnya password, tipe datanya varchar, dan ukurannya 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, NIM 12190802. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Safa, yaitu spesifikasi file. Kemudian ada spesifikasi file pemesanan barang. Ada nama file pemesanan barang, akronimnya pemesanan barang.myd, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan barang. Organisasi filenya yaitu indeks kuintal. Tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 46 byte, file key-nya nomor underscore pelanggan, softwarenya MySQL. Lalu ada tabel spesifikasi file pemesanan barang. 1. Elemen data nomor pemesanan, akronimnya no underscore pemesanan, tipenya varchar, ukurannya 9, keterangannya primary key. Yang kedua ada elemen data nama pesanan, akronimnya nama underscore pesanan, tipenya varchar, ukurannya 10. Ketiga ada jumlah pesanan, akronimnya jumlah underscore pesanan, tipenya integer, ukurannya 12, keterangannya foreign key. Keempat ada kode barang, akronimnya KD underscore barang, tipenya varchar, ukurannya 6. Yang kelima ada nomor pelanggan, akronimnya no underscore pelanggar, tipenya varchar, 9, keterangannya foreign key. Lalu ada spesifikasi file data pemesanan, ada nama file data pemesanan, akronimnya data pemesanan.myd,
Fungsinya untuk menyimpan data di tab pemesanan. Organisasi file, indeks parental, tipe file, file master, akses file, random, medianya hard disk. Panjang recordnya 46 byte, file key-nya jumlah underscore pesanan, softwarenya MySQL. Di sini juga ada tabel spesifikasi file di tab pemesanan, elemen data, jumlah pemesanan, akronimnya jumlah underscore pesanan, tipenya integer, ukurannya 5, keterangannya primary key. Kedua ada total, akronimnya total, tipenya integer, ukurannya 8. Ketiga ada elemen data, kode barang, akronimnya KD underscore barang, tipenya varchar, ukurannya 6, keterangannya foreign. Lalu keempat ada nomor pemesanan, akronimnya nomor atau no underscore pemesanan, tipenya varchar, ukurannya 9. Kemudian ada spesifikasi file barang. Nama filenya barang, akronimnya barang.myd, fungsinya untuk menyimpan data barang. Organisasi filenya ada indeks parental, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk. Panjang recordnya 30 byte. File key-nya kd underscore barang, softwarenya MySQL. Kemudian ada tabel spesifikasi file barang. Di sini elemen datanya 1, kode barang, akronimnya KD underscore barang, tipenya varchar, ukurannya 6, keterangannya primary key. Kedua, ada elemen data nama barang, akronimnya nama underscore barang, tipenya varchar, ukurannya 10, keterangannya foreign key. Ketiga, ada elemen data harga, akronimnya harga, tipenya integer, ukurannya 8. Lalu keempat ada elemen data stok, akronimnya stok, tipenya integer, ukurannya 4. Lalu ada spesifikasi file pembayaran, ada nama filenya pembayaran, akronimnya pembayaran.myd, fungsinya untuk menyimpan data pembayaran. Organisasi filenya indeks parental, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 36 byte, file key-nya no underscore pemesanan, softwarenya MySQL. Lalu ada tabel spesifikasi file pembayaran, elemen data 1, nomor pemesanan, akronimnya no underscore pemesanan, tipenya varchar, ukurannya 9, keterangannya primary key. Yang kedua, ada elemen data jumlah pemesanan, akronimnya jumlah underscore pemesanan, tipenya varchar, ukurannya 2. Lalu yang ketiga, ada elemen data nama barang, akronimnya nama underscore barang, tipe varchar, ukuran 10, keterangannya foreign key. Lalu yang keempat, ada elemen data total, akronimnya total, tipenya integer, ukurannya 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Pila Akbar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ika. Nama saya Pila Akbar dengan NIM 12190751. Penjelasan dari Ika sebelumnya adalah tentang spesifikasi file, dan di sini saya akan melanjutkan materinya tentang pengkodean. Di mana yang akan saya jelaskan adalah pengkodean nomor pelanggan, nomor pemesanan, dan kode barang. Terdapat ada tabel nomor pelanggan, diantaranya ada kode pelanggan, tahun, nomor urut pelanggan. Dimana artinya kode pelanggan adalah yang menunjukkan pelanggan, dan tahun artinya adalah kapan pelanggan daftar, dan nomor urut pelanggan adalah nomor berapa pelanggan itu terdaftar di sistem. Selanjutnya terdapat 9 kolom, 2 kolom kode pelanggan, 2 kolom tahun, 5 kolom untuk nomor urut pemesanan. Di mana terdapat ada singkatan, yaitu PL sama dengan singkatan dari pelanggan. 21 adalah 2 angka akhir dari tahun 2021, 0001, dan selanjutnya itu adalah nomor urut pelanggan. Di mana tabelnya ada keterangannya yaitu kode pemesanan, jenis barang, dan merek barang.
serta nomor urut pemesanan. Kode pemesanan adalah kode yang menunjukkan pemesanan itu sendiri. Jenis barang itu jenis barang yang dipesan oleh pelanggan. Merek barang yang dipesan oleh pelanggan yang ada di toko. Nomor urut pemesanan merupakan menunjukkan nomor pemesanan kesekian ketika pemesanan itu berlanjut. Terdapat 9 kolom, 2 kolom kode pemesanan, 2 kolom jenis barang, 2 kolom merek barang, dan 3 kolom untuk nomor urut pemesanan. Di mana singkatannya yaitu yang pertama ada PS, yaitu pemesanan itu sendiri, LP adalah laptop, LN adalah merek, yaitu contohnya seperti Lenovo, dan 001 adalah nomor urut pelanggan. Ada tabel kode barang, di mana di sini ada 3 tabel, yaitu kode barang, merek barang, dan tahun barang. Kode barang di sini menunjukkan suatu barang, merek barang menunjukkan barang yang akan dipesan, yaitu tahun, dan terakhir tahun akan ketersediaan barang itu sendiri. Terdapat 6 kolom, yaitu 2 kolom kode barang, 2 kolom merek barang, 2 kolom tahun, dan ada singkatannya, yaitu LP, laptop, LN adalah Lenovo, merek barang tersebut, 21 adalah tahun barang. Ini adalah mockup dari perancangan sistem yang kami buat. Di sini ada tampilan halaman login yang terdiri dari user memasukkan email dan password, terus ada daftar, lalu ada ucapan selamat datang. Selanjutnya ada tampilan menu, di mana di tampilan menu tersebut ada macam-macam laptop yang berbagai spek dan berbagai merek, dan tentunya ada tampilan harga yang tertera untuk harga sebuah laptop. Selanjutnya ada tampilan kategori, di mana kategorinya berbagai macam, bisa dibilang kategori barangnya bermacam-macam, mulai dari kategori spek atau kategori merek yang akan dibeli oleh user. Dan yang terakhir, ketika user sudah memasuki halaman login, lalu memilih produk yang mereka butuhkan dan sesuai apa yang mereka butuhkan, tentunya mereka harus melakukan pembayaran, di mana di sini juga sudah tertera tampilan pembayaran yang akan terlihat oleh user setelah memilih barang tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Perkenalkan, nama saya Angga Pramudia, NIM 121907777. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Filah Akbar. Saya akan menjelaskan tentang tabel pengujian. Untuk di tabel pengujian itu ada skenario pengujian, ada test case, lalu hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan keterangan. Untuk yang pertama, untuk skenario pengujiannya yaitu mengosongkan semua data login, lalu langsung mengklik tombol login. Lalu nanti untuk di test case-nya yaitu email dan password dikosongkan. Lalu nanti hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan email dan password wajib diisi. Untuk hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan keterangannya valid. Untuk yang kedua yaitu hanya mengisi email dan mengosongkan password, kemudian klik tombol login. Lalu nanti untuk di test case-nya yaitu emailnya bri@gmail.com, lalu passwordnya kosong. Dan hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan password wajib diisi. Untuk hasil yang diujikan yaitu sesuai harapan dan keterangannya valid. Untuk yang ketiga, untuk skenario pengujiannya yaitu hanya mengisi password dan mengosongkan email, kemudian klik tombol login. Untuk di test case-nya itu emailnya kosong, dan untuk password tadi sudah terisi. Dan untuk hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses dan login dan menampilkan pesan email wajib diisi. Dan untuk hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan keterangannya sudah valid. Untuk yang keempat yaitu menginput data login dengan benar, kemudian klik tombol login. Dan untuk di test case-nya yaitu username bri@gmail.com dan password sudah terisi. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home program penjualan. Untuk hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan keterangannya valid. Yang selanjutnya yaitu ada tabel pemeliharaan. Di tabel pemeliharaan yaitu ada spesifikasi dan kebutuhan.
Untuk yang pertama, spesifikasi sistem operasinya adalah Microsoft Windows 10. Dan untuk prosesor menggunakan Intel Core i3, RAM dengan 4 GB, hard disk dengan 500 GB, layar dengan 13 inci, lalu keyboardnya adalah keyboard QWERTY, printer yaitu inkjet printer, untuk mouse HP wireless, dan untuk softwarenya yaitu ada bahasa pemrograman PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS. Dan terakhir adalah aplikasi pendukungnya yaitu XAMPP, Sublime, dan DBMS atau PHP MyAdmin. Untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama yaitu proses pembelian di toko Zoomar Olive Komputer masih dilakukan secara manual sehingga pembeli harus datang langsung ke toko. Yang kedua, membuat suatu rancangan sistem informasi pembelian di toko Zoomar Olive Komputer berbasis komputer agar prosesnya lebih cepat, efisien, dan tidak terjadi kehilangan data pada saat pemrosesan. Dan untuk yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi pembelian ini bisa diakses di mana dan kapanpun saja, sehingga memudahkan pembeli untuk melakukan pembelian di toko Zoomar Olive Komputer tanpa harus datang ke toko dan bolak-balik datang ke toko untuk melihat produk terbaru yang dijual di toko. Karena dengan adanya website ini, pembeli bisa langsung melakukan pembelian layaknya membeli dan mendatangi toko secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peran yang bersangkutan dalam pembuatan perancangan sistem ini, terutama kepada toko Zoomar Olive Komputer yang telah mengizinkan kami untuk membuat rancangan sistem informasi penjualan untuk toko Zoomar Olive Komputer. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua dosen selaku pembimbing kami selama kami menggarap proyek ini, dan juga tentunya kepada anggota dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari pengucapan ataupun dari segi materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.